Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di aplikasi turunan. Kemarin itu di video sebelumnya udah dibahas tentang titik stasioner dan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Lanjut aja ya. Nah, ini dia nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Kalau kita punya titik stasioner A, kemudian titik stasioner tersebut kita substitusikan ke suatu fungsi f ya, sehingga membentuk fa, maka pasangan terurut dari a, fa atau a ini kan x-nya gitu ya, ibaratnya x-nya. Fa ini kan fa ini ibarat sebagai y-nya. Jadi ketika kita masukkan x-nya sama dengan a, kita dapat y-nya kan. Nah, pasangan terurut a, fa ini bisa menjadi titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik belok fungsi. Ya, titik belok fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian jenis-jenis titik stasioner dapat ditentukan ya, titik balik maksimum, titik balik minimum, titik belok itu dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu dengan turunan uji pertama dan turunan kedua. Ya, uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Kita masuk ke uji turunan yang pertama. Kalau dilihat dari grafik mungkin agak pusing, nggak apa-apa, saya jelaskan sedikit ya. Ini kan kita punya A nih. A ini kan diperoleh dari turunan pertama yang disama dengan kan 0. Ya enggak? Oke, saya ganti deh. Nah, kemudian ini kan A. Ke kiri itu kan berarti kurang dari A. Ke kanan itu lebih dari A. Kalau misalkan X-nya kurang dari A ya, atau berada di sebelah kiri A, kemudian grafiknya naik atau positif ya, lebih dari 0. Nah, kemudian si F yang setelah A-nya itu dia turun, maka pasangan terurut A, FA ini dia disebut titik balik maksimum ya. Kemudian si FA-nya ini disebut nilai maksimum. Jika F aksennya lebih dari 0 ya, untuk X-nya kurang dari A, dan F aksen X-nya kurang dari 0 untuk X lebih dari A. Jadi kebalikan. F aksen X-nya lebih dari 0 tapi padahal X-nya itu kurang dari A loh, tapi dia kok bisa positif gitu. Atau X-nya lebih dari A, tapi F aksennya kurang nih. Maka itu dia disebut titik balik maksimum. Pokoknya tandanya berbeda gitu ya. Kalau tandanya berbeda, itu artinya titik balik maksimum. Tapi kalau tandanya sama, turunannya itu tandanya sama. Artinya F aksen X kurang dari 0, terus X-nya juga kurang dari. Ya, F aksen X kurang dari, X-nya juga kurang dari. Atau F aksen X-nya lebih dari 0, X-nya lebih dari A. Maka kalau tandanya sama, itu dia titik balik minimum. Maka nilainya juga nanti nilai minimum. Ya, oke? Bisa ya? Yang disebut titik itu yang pasangan terurut A, FA-nya itu atau X, Y-nya itu. Sedangkan nilainya itu si Y-nya. Ya, yang disebut nilai itu si Y-nya. Oke, lanjut. Sorry. Ini bukan kurang dari ya. Nah, ini F aksen X-nya lebih dari 0 ya. Ini coret ganti yang ini. Kemudian ini juga sama. F aksen X-nya lebih dari 0. Jadi, kalau di sini kasusnya titik belok itu diperoleh ketika nilai X-nya mau kurang dari, mau lebih dari, yang penting turunannya selalu sama, yaitu naik kah atau turun kah gitu ya. Mau dia kurang dari A atau lebih dari A, si X-nya selagi F aksen X-nya itu selalu kurang dari atau selalu lebih dari, itu disebut titik belok ya. Kalau yang tadi maksimum sama minimum, dia dikatakan maksimum kalau seandainya si X-nya ini sama si F aksen X-nya ini berbalik tanda. Dikatakan minimum jika tandanya itu sama. Ya, F aksennya kurang dari, maka X-nya harus kurang dari gitu ya. F aksennya lebih dari, X-nya juga lebih dari. Paham ya? Itu konsepnya dipahami lagi. Tuh. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan 2 sin 2x min v per 2 dengan nolnya kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan v. Tentukan titik stasioner fungsi dan jenisnya. Tentu ya, pasti kita harus mencari titik stasioner fungsi. Walaupun di sini nanti di soal nggak dituliskan titik stasionernya, cuma dituliskan tentukan nilai maksimum dari fx atau tentukan nilai minimum dari fx. Nah, itu pasti yang diawali dengan mencari titik stasioner terlebih dahulu ya. Kita cari dulu turunannya. F aksen X, ini kan fx nih. F aksen X-nya kita turunin. Tuliskan dulu 2, ini 2 ya. Kemudian turunin yang di dalam sudutnya ini, si sudutnya. Turun dari 2x ya, 2 berarti ya. Nah, sekarang turunin sin-nya.
Turunan dari sini adalah cos 2x min V per 2. Berarti sama dengan 4 cos 2x min V per 2. Turunan titik stasioner ya, ingat titik stasioner diperoleh ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Berarti turunannya kita sama dengan kan 0 di sini. Berarti 4 cos 2x min V per 2 itu sama dengan 0. 4-nya semua kita bagi 4. Berarti kan di sini jadinya cos 2x min V per 2. 0 bagi 4 ya 0 gitu ya. Kemudian cos 2x min V per 2 sama dengan nilai cos yang hasilnya 0. Nilai cos yang hasilnya 0 itu adalah cos 90 derajat atau cos V per 2. Ya nggak? V per 2, 90 derajat itu nilainya 0, nilai cosnya. Dari sini berarti kita dapat. Dari sini kita punya 2. Yang pertama, 2x min V per 2 itu sama dengan V per 2 plus K dikali 2V. Atau 2x min V per 2 sama dengan min V per 2 ditambah K dikali 2V. Berarti langsung aja kita jalanin yang ini dulu. 2x sama dengan V per 2 ditambah V per 2 gitu ya. Ditambah K dikali 2V. X sama dengan, nanti langsung dibagi 2. V per 2 ditambah V per 2 itu kan 2V per 2 atau V ya. V. Ditambah K dikali 2V. Tapi ini kan ada 2 di sini, berarti per 2. 2 yang ini pindah ke sini ya. Berarti X-nya sama dengan V per 2 plus K dikali V. Ya. Ini yang pertama. Sekarang yang ini. 2x sama dengan min V per 2 tambah V per 2. 0 gitu kan. Ini min ketemu plus jadi 0. 0 tambah K dikali 2V. Atau X-nya itu sama dengan K dikali V ya. 2 bagi 2 itu V. Paham ya? Jadi kita punya 2 nilai X. Lalu gimana? Seperti biasa, substitusikan. Yang pertama dulu. Maaf ya tulisannya agak berantakan. Untuk X sama dengan V per 2 ditambah K dikali 2V. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya adalah V per 2. Untuk K sama dengan 1, X-nya adalah V per 2 ditambah 2V. Udah jelas lebih dari V. Karena ini kan syaratnya dia cuma sampai V. Lihat nih, syaratnya cuma sampai V. Berarti udah stop. Tuh ya, lebih dari V. Di sini aja udah 2V. Oh, sorry. V per 2 plus ini V ya. Sorry, V. Di sini V, bukan V per 2. Pasti udah lebih dari V gitu ya. Nah, sekarang untuk X sama dengan K dikali V. K-nya 0, maka X-nya juga sama dengan 0. 0 kali V ya 0. K sama dengan 1, X-nya sama dengan V. Ya kan? 1 kali V, V. K sama dengan 2 udah pasti lebih dari V. Jadi yang mana titik stasionernya? Nah, dari sini kita dapat nih titik stasionernya adalah, saya warnain warna biru. Yang ini ya. X sama dengan V per 2, kemudian ini enggak, yang ini ya. X sama dengan 0 dan X sama dengan V. Itu adalah titik stasionernya. Titik stasioner. Nah, setelah ini gimana, Bu? Setelah dapat titik stasioner, diapakan lagi? Kita buatlah garisnya seperti yang kemarin tuh. Kita menentukan fungsi naik, fungsi turun, sama caranya. Kita buat garisnya. Ya, kita buat garisnya nih. Setelah kita buat garisnya, masukkan titik-titiknya. Ada V per 0 dulu berarti ya. 0 di sini. Ada 0. Kemudian V per 2. Kemudian baru V. Ya. Terus gimana? Kita tentukan mana daerah positif, mana daerah negatif. Caranya gimana? Kita masukkan ke fungsi turunannya. Ini kan uji turunan. Berarti kita masukkan dulu f aksen X-nya.
F aksen X-nya adalah 4 cos 2X min V per 2. Masukkan. Sebelum 0, nggak usah, berarti sini aja ya, tengah-tengah. Setelah 0 itu berapa ya? 0 sampai V per 2 itu berarti ini kan 0. Oke, kita tandain dulu biar nggak bingung. Biasanya kalau Vivian itu suka bingung ya. Di sini 0 kecil aja. 90, ini 180. Gitu ya. Nah, ambil aja antar 0 sampai 90. Yang mudah-mudah saja lah. Cos ya. Berarti kalau cos mah kita ambil aja yang 60. 60 kan di sini ya. Berarti sama dengan 4 cos 60 kali 2 120. 120 atau enggak 30 deh ya, biar jadi 60. Enggak apa-apa deh, 120. Dikurangi V per 2 itu 90. 4 cos 120 kurang 90. Jelas masih di kuadran 1 ya. 120 kurang 90 itu berapa sih? 14 ya? 14 sih. 30. 9, 10, 11, 12 ya, 30 derajat, sorry. 4 cos 30 derajat, ini kan kuadran 1, jelas pasti positif ya. Kuadran 1 pasti positif. Nah, sekarang kita yang ini dulu. Antara 90 sampai 180. Oh ya, kita ngambilnya ininya aja nih. Ininya aja ya, sudutnya aja. Tadi kan ini 30 kuadran 1, maka dia positif. Jadi yang penting kita ambil sudutnya aja, karena di sininya nggak ada ngaruhnya, nggak ada negatif atau apa. Dia positif. 2X min V per 2, 2 dikali, misalkan X-nya kita ambil antara 90 sampai 180 ya, diambil 120 aja ya. 120 deh, dikurangi 90. Berarti kan 240 ya, dikurangi 90. 240 dikurangi 90. Ya kuadran 2 jadinya ya. 150. Sorry, 150. Bener ya? Ya, 150 ini kuadran 2. Nilai cos di kuadran 2 itu nilainya negatif. Paham ya? Langsung ke slide berikutnya aja. Di sini ada sudah saya tuliskan untuk menentukan nilai maksimum, nilai minimum dan lain-lainnya. Nah, ini dia. Sama kan? Seperti yang tadi. Yang kita lihat ya. Nah, sama ya, negatif positif positif. Ini dia. Negatif positif positif. Kita lihat ya. Di sini kan berarti nilai X-nya, oke, jangan warna kuning deh. Biar nggak sama warna apa ya, hijau kali ya. Nah di sini ya, ini kan garisnya X kurang dari 0. Yang ini X-nya lebih dari 0 atau X-nya kurang dari V per 2 gitu ya. Kemudian ada lagi di sini X-nya lebih dari V per 2, X-nya kurang dari V, X-nya lebih dari V. Kita lihat yang pertama dulu. Ketika kurang dari, oh ternyata turunannya kurang dari. Ketika lebih dari, oh turunannya lebih dari. Maka dia jadinya minimum. Paham gak maksudnya? Coba lihat ini. Di 0 sebelah kiri, berarti kan kurang dari 0. 0 sebelah kanan, berarti kan lebih dari 0 gitu ya. Ini, lebih dari 0 sama kurang dari 0. Ketika dia kurang, ternyata F aksen X-nya juga kurang. Ketika dia lebih, ternyata F aksennya juga lebih. Maka si 0 ini, dia merupakan titik minimumnya. Gitu ya. Nah, sekarang yang V per 2 juga sama. V per 2 sebelah kiri berarti X kurang dari V per 2. V per 2 sebelah kanan berarti X lebih dari V per 2. Nah, X lebih dari, yang ini kan kurang dari. Tapi di sininya lebih dari positif ya. Atau di sini deh lihatnya nih. Nah, ini yang positif. Yang ini kurang dari, yang ini yang lebih dari, ininya negatif atau ininya kurang dari 0. Maka dia jadi maksimum. Berbeda tanda. Nah, ini kan sama tanda nih. Kurang dari nih. Ini sama. Ini lebih dari sama dengan ini juga. Karena sama berarti dia jadi minimum. Paham nggak? Semoga bisa dipahami ya. Nah ini dia tadi jawabannya tuh ini sebenarnya ya. Untuk X sama dengan 0 maka F0 nya 2. F0 nya itu min 2. V per 2 maka dia 2. V dia min 2. Nah diperoleh 0, min 2 merupakan titik stasioner minimum, merupakan titik stasioner maksimum, merupakan titik stasioner minimum gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan aja. 0 V per 2 sama V dimasukkan ke F. Ingat ya, F bukan turunan. Paham ya?
sampai di sini dulu yang uji turunan pertama di video kali ini. Nanti uji turunan kedua ada di video berikutnya, karena nanti kalau durasinya kelamaan anak-anak takutnya bosen atau sumpek gitu ya. Jadi dipisah videonya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.